Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ibu keluarga Ibu Ibu Nana, Ibu Wahidatul Husna. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Karangpilang beserta seluruh anggota Majelis Tabligh yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah cuacanya juga terang ya. Mudah-mudahan sampai nanti kita masih dalam keadaan seperti ini, tidak hujan, mudah-mudahan ya. Dan kalau tahu hujan, mudah-mudahan hujannya juga membawa berkah, karena semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, pada sahabat, dan kepada kita semuanya. Insya Allah kelak nanti di akhir kita mendapatkan syafaat beliau lantaran kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berbicara tentang ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antara ibadah dan akhlak itu saling berkaitan. Karena apa? Karena ibadah itu adalah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Ad-Dzariyat Allah berfirman begitu. Aku tidak ciptakan manusia dan jin, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau di HPT itu apa sih ibadah? Ibadah itu adalah at-taqarrubu ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ibadah itu adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah itu sendiri adalah ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh, atau ibadah khusus dan ibadah umum. Kalau ibadah mahdhoh itu jelas. Ya, jelas bahwa ibadah mahdhoh itu sudah ada tuntunannya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Ya. Walah sholat subuh iku lho mek loro ya, ayo ditambahi 4 ngono lho. Enggak boleh ya Bu ya, enggak boleh ya. Itu tambahan-tambahan seperti itu. Oh aku ketoke nek kapane sholat iku kan Nabi Muhammad itu kan nabi yang paling agung. Ya apa nek tak tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini enggak boleh, Bu. Jadi kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita ketika kita bersholawat dalam sholat, maka cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi itu ibu-ibu insya Allah sudah hafal semua nggih. Jadi tidak boleh ditambah-tambahi, karena memang itu contohnya Rasulullah seperti itu. Ya, jadi nggak boleh terus ikut-ikutan. Lu tibae dulurku kono Sayyidina, wis tak tambahi Sayyidina kok ketoke enak ngono. Oh, ya. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, Bu, tuntunan seperti itu. Paling aqimus sholah,
dirikanlah sholat. Nah, sholatnya seperti apa? Nah, itulah ibadah sholat itu diatur di dalam hadis Rasulullah. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Jangan dipotong-potong, Bu. Itu langsung ro'aitumuni nggih. Mboten shollu kama ro'aitumuni usolli, mboten. Nggih, mboten dipotong, tapi ro'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah seperti itu. Nah, sholatnya Rasulullah bagaimana? Itu belajar sendiri di dalam bab sholat, nggih. Kula mboten bab sholat mriki nggih, tapi ibadah secara keseluruhan. Kemudian puasa, sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya Bu ya, apakah kita nanti sampai di bulan Ramadan atau tidak. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita bisa menjalankan ibadah sholat taraweh ya, meskipun tiap hari kita juga sudah tahajud nggih. Tapi kalau tahajud di rumah, kalau taraweh kemudian di masjid bersama-sama kita meramaikan masjid. Apalagi ibu-ibu barangkali jamaah ini mungkin ada saudara yang mau umroh di bulan Ramadan besok, Bu. KBIH Muhammadiyah masih ada slot untuk pendaftaran ibadah, masih ada sheet untuk bisa mendaftar. Harganya murah, Bu, 32 juta nggih. Mboten ewu, Bu, nggih. 32 juta 516 hari. Bisa iktikaf 10 hari full di Masjidil Haram. Mudah-mudahan ibu-ibu ada rezeki nomplok ya, Bu, nggih. Allah memberikan rezeki bisa mendaftarkan diri ke KBIH Muhammadiyah. Loh Bu, nih KBIH Muhammadiyah kemana? Tidak apa-apa, nanti lewat saya, nanti saya sampaikan ya. Karena kebetulan dari Aisyah itu saya masuk di Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh atau LPHU. Di situ nanti ibu-ibu mungkin keluarganya ada yang mau berangkat. Itu bab puasa. Puasa juga begitu, Bu. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang diatur di dalam hadis Rasulullah ya. Jadi kita harus mempercepat takjil dan kita harus mengakhirkan sahur. Jadi jangan sahur jam 1, Bu. Oh enak sahur jam 1. Wes engko cek gatik tangi jam 3. Oh, ya, mari ngono sobone hilang. Nah, ini makanya Rasulullah menganjurkan kita itu untuk mepet ya. Lho Bu, nek wis tarhim ya apa? Nek tarhim terus gek ngelilir nggih monggo, cukup makan yang kecil-kecil saja, ndak usah makan besar, Bu, takut tidak nututi jamnya. Kemudian minum itu. Kemudian mempercepat takjil. Jadi kalau sudah Allahu Akbar maghrib, Bu, ya. Ndak boleh gini. Engko aku sik kuat tok sampai isya. Ndak boleh ya. Jadi tetap kita harus mempercepat takjil. Yaitu kita ndak boleh membatalkan puasa, Bu. Esek yo iki wis adzan aku tak batalno puasa. Mboten. Niku jenenge nyempurnakno puasa. Jadi kalau Ibu pas adzan maghrib, kemudian Ibu mengambil air putih atau kurma untuk mengawali takjil, itu namanya menyempurnakan puasa. Tapi kalau Ibu kok di tengah-tengah perjalanan puasa, kok zuhur, tamunya datang. Kalau saya sih sudah ndak ada tamu nggih, Bu, nggih. Tapi ibu-ibu itu masih ada yang jelita nggih. Nek sing jelita niku jelang 50 tahun, Bu. Kalau seperti saya ini sudah lolita, lolos 50 tahun nggih. Itu sudah ndak ada ini alasan untuk membatalkan puasa. Nah, kalau pas tamunya datang kemudian kemudian Ibu minum, itu namanya membatalkan puasa. Tapi kalau Ibu sudah mendengarkan adzan maghrib berarti menyempurnakan puasa. Jadi kita sudah puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, maka disempurnakan dengan minum air putih atau kurma. Nah, ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah ibadah mahdhah yang sudah dituntunkan oleh Allah. Sholat, kemudian
zakat juga begitu. Kita tidak boleh ngurangi tapi melebihkan boleh Bu kalau zakat nggih. Pamannya kan kebanyakan kalau beberapa tahun yang lalu itu zakat itu 2,5 kilo nggih. Nah, ternyata itu salah. Jadi lebih ya. Jadi lebih, maka sebaiknya kita berikan 3 kilo dari Bu. Kalau dulu sudah terlanjur bagaimana? Insya Allah Allah memaafkan. Tapi sekarang itu sudah dibulatkan menjadi 3 kilo. Makanya di packing-packingnya itu kan 3 kilo ya Bu ya, enggak ada yang 2,5. Lebih baik kita lebih sedikit daripada kita kurang. Itu kalau zakat Bu. Yang lain enggak boleh dikurangi Bu ya, karena ini tadi kan ini nek puasa sampean kurangi, sik kurang 1 menit deh, gak apa-apa wis buka dhisik. Enggak boleh dikurangi puasa ya. Jadi meskipun Ibu kurang 1 menit ya, setengah menit terus kok tamunya datang, ya tetap itu batal puasanya ya. Jadi malah Bu karek diluk ae. Ya, padahal wis krasa ngono iku. Wis engko ae tak delok nek maghrib. Enggak boleh nggih. Jadi kalau udah terasa harus kita enggak boleh bohongi diri kita sendiri. Nah, itu. Kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Haji juga begitu, Bu. Maka insya Allah kalau haji ikut KBIH Muhammadiyah, insya Allah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ikut yang lain, ikut KBIH Muhammadiyah mawon nggih. Promosi Bu, enggak apa-apa kan Bu, promosi untuk warga sendiri ya. Jadi kalau disampaikan bahwa di KBIH Muhammadiyah itu mengajarkan kita itu untuk mandiri, tetapi tetap di dalam kendali. Jadi tidak dibiarkan, tidak dibiarkan sakarep-karepmu kono, enggak, tetap di dalam kendali pembimbing. Tetapi kemudian kita tidak di ini Bu, kita tidak diajari. Kalau di lain tempat itu kan labbaik Allahumma labbaik, ditirukan gitu loh kayak anak TK itu ya. Kalau tawaf juga begitu, subhanallah, alhamdulillah kayak anak kecil gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak, kita sudah diajari mandiri untuk bisa membaca sendiri, tapi tetap di dalam bimbingan daripada rombongan atau ketua rombongan itu. Ya, jadi ibadah itu adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, termasuk kurban. Kurban itu juga cara beribadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu ibadahnya sudah baik itu sesuai dengan tuntunan Rasul dan sudah istiqomah. Jadi kalau ibadah itu sudah baik Bu, maka kita harus istiqomah. Jadi tidak boleh kemudian saiki ngono ngaji niku langsung 30 juz. Mari ngono setahun gak ngaji. Nah, itu. Jadi orang yang melakukan kebaikan, Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah amalan yang baik itu apa? Kata Rasulullah, sedikit-sedikit tapi rutin, istiqomah ya. Jadi kalau seperti anak belajar kan begitu ya Bu ya. Belajar yang baik itu bagaimana? Apakah besok ujian sekarang belajar sak buku dipelajari kabeh? Ataukah yang baik itu setiap hari belajar sehingga pada saat ulangan kita tinggal mengulas. Maka hasilnya lebih baik mana Bu? Ini ada bu guru juga ini kok ya. Lebih baik mana Bu? Setiap hari belajar sedikit-sedikit tapi kemudian nanti pada akhirnya kita tinggal mengulas lagi, ataukah besok ujian sekarang sak buku itu sedikit, maka itu akan lebih. Nah, begitu juga bagaimana kita beribadah. Kita beribadah kepada Allah itu tidak harus kemudian alah mumpung saiki awakku kuat, aku tak sholat tahajud mulai jam sakmene sampai jam mari ngono menene gak tahajud maneh sikile wis lara. Nggih. Jadi monggo ndak apa-apa sekuat kita, yang penting itu kita rutinkan. Maka ada tulisan yang saya bagus tuh, tulisannya itu begini. Tulisannya tahajud 2 rakaat itu lebih baik asalkan rutin daripada 11 rakaat atau 23 rakaat tapi 1 tahun hanya sekali. Nah, itu ya.
Jadi kalau kita belajar itu kan mulai dari sedikit ya Bu ya. Oh 2 rakaat. Oh ternyata besok itu saya bisa lagi. Seperti orang menghafal Al-Quran juga begitu Bu. Kalau kita menghafal, aku ini kok bendine kok kulhu trikul terus ya aku kepengen sekali aku kepengen maca surat An-Naba. Tapi ngapalno kok gak lali, kok gak eling-eling ya. Nah, caranya bagaimana? Oh, An-Naba dihafalkan 5 ayat dulu. Kalau sudah hafal dipakai sholat. Nanti besok lagi begitu. Nah, ini caranya kita itu di dalam beribadah itu sedikit-sedikit tapi rutin, istiqomah. Jadi tidak harus saiki sedekah juga begitu, Bu. Sekali sedekah itu 1 miliar tapi mari ngono pirang-pirang tahun gak sedekah. Ya enggak apa-apa. Oh Bu, saya bisanya itu Bu, kita momen Jumat. Atau mungkin paling tidak itu setiap subuh itu kita harus memasukkan sesuatu itu yang untuk sedekah. Ya, itu sedikit tapi tiap hari. Bu, mampu saya itu cuma 2.000. Enggak apa 2.000 tiap hari. Bu, mampu saya itu 500. Enggak apa-apa setiap hari. Ibu, uang 500 itu kalau mungkin geletengan gini, mari belanja kira-kira hilang apa mboten Bu? Nek kesapu kadang duit 500 disapu. Bu, diambil aja Bu. Diambil, nanti ibu sediakan kaleng, dimasukkan kaleng. Setiap ada uang jatuh dimasukkan kaleng. Nanti ibu kalau setiap hari 500 1 bulan berapa Bu? 15.000. Lah ini rutin seperti itu, tapi ibu tidak terasa. Nah, itu makanya mari kita biasakan sedikit-sedikit tetapi kita rutin setiap hari. Dan insya Allah kalau setiap hari kita itu berinfak, maka malaikat itu akan berdoa Bu. Allahumma timun fikon kholafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan, barang siapa yang menanam biji, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu seperti orang yang menanam 1 biji, nanti akan tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Maka barang siapa yang berinfak 1.000, maka nanti akan menjadi berapa Bu? 700.000. Loh Bu, enak Bu. Tapi pun ditakokno ten dompete Bu, engko tok mari infak 1.000 ndok omah goleki. Lho jere Bu Soifa mau iku nek infak 1.000 dadi 700. Lah iki kok kek pancet dompetku. Ibu, kesehatan itu mahal. Nggih Bu, nggih? Orang sehat itu mahal Bu. Coba kalau ibu sakit, ya. Kalau ibu sakit, walah periksa nang dokter titik wis piro, gitu Bu. Tapi di samping kita mengeluarkan, kita juga merasakan sakit. Tapi kalau sehat Bu, Masya Allah. Nek wis sakit iku Bu ya masih ditukokno panganan, enake kaya apa? Ngono iku lho. Nek lara niku lho Bu, nah dituwakoki sembarang. Bu, kepengin niki ta Bu? Gak kepengin. Nek waras niku lho mboten ditari niku Bu. Tapi Masya Allah meskipun gak ditari, kalau sehat niku enak nggih Bu nggih. Masya Allah mangan wong kula wingi niku lho Bu. Wingi niku enten acara pelatihan ngoten nggih Bu. Makan siangnya itu sayur asem, ayam. Loh, yang saya makan itu justru tempe sama ikan asinnya. Masya Allah seger gitu Bu. Ya, jadi kalau orang itu sehat, maka kita bisa menikmati dan kita bisa merasakan nikmat Allah. Oleh sebab itu, kita harus selalu untuk berbuat baik. Karena itu adalah merupakan ibadah. Nah, ibadah ghairul mahdhu itu yang mana Bu? Ibu ngaji. Hari ini Ibu ngaji nggih Bu nggih? Lesehan di sini Masya Allah sambil silir-silir ngeten iki ketok ibu-ibu ngantuk nggih. Ngantuk nggih Bu? Mboten. Mboten kok kula tingali mboten ngantuk kok ibu-ibu nggih. Silir-silir soalnya udara ini ku enak niki nggih. Mboten panas tapi mboten udan nggih. Masya Allah niki rahmat Allah bener Bu. Nah, niki ibadah ghairul mahdhu Bu. Ibu kesini aku arepe ngaji, golek ilmu. Kata Allah, orang yang berada di majelis ilmu ini Bu, keuntungannya banyak sekali. 1,
Napa mawon Bu keuntungane? Oleh jajan. Keuntungannya oleh ilmu sing jelas, nggih. Nomor loro, barang siapa yang bersilaturahim, ya kita bisa bersilaturahim nggih, Bu. Bisa ketemu. Nek wis ketemu kancane iso guyu ngaten nggih. Kan kita ndak mungkin di rumah sendiri terus guyu. Ya, tapi kalau di sini Ibu bisa tertawa, bisa tersenyum. Nah, kalau kita itu banyak tersenyum, imun kita akan muncul ya, kita semakin sehat. Kemudian apalagi Bu, disuguhi jajan oleh rezeki. Nggih, oleh rezeki nggih. Kemudian dimudahkan masuk surga. Orang yang suka ngaji niku dimudahkan masuk surga. Ibu-ibu kepengen nggih Bu nggih masuk surga nggih? Kepengen. Kemudian dijaga keselamatannya. Nah, enak Bu, pokoknya orang ngaji itu, malaikat itu selalu menjaga keselamatan ibu-ibu. Makanya ketika kita itu berangkat ngaji, toto niate Bu. Aku tak ngaji, ini adalah sebagian dari ibadah. Ojo ngene Bu. Ibu mau kemana Bu? Atau mungkin anak sekarang, Mama mau kemana Ma? Walah pengaji kulo ning nggone Bu Nana iku lho, nek gak teko iku sungkan. Wah, niki seje maneh Bu niate sungkan nggih. Tapi Mama mau berangkat ngaji, Mbah mau berangkat ngaji. Kadang-kadang niku putune niku lho, Uti mau kemana? Oh ya, Uti mau kemana gitu. Oh ya, sebentar ya, Uti mau ngaji. Gitu ya. Biar Uti dapat ilmu, biar Uti nanti masuk surga. Begitu. Seneng nggih Bu nek masuk surga niku? Bu, masuk surga niku enak dhewe napa enak bareng-bareng Bu? Enak bareng-bareng nggih. Nek ijen Bu, sakniki ana koncone Bu. Itu seperti kita umpamakan orang punya istana tapi di tengah hutan. Terus ijenan. Mboten enak nggih. Nah, makanya monggo kita nanti masuk surga bersama-sama. Lantaran kita ini istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah. Termasuk baik dengan tetangga, termasuk nyopo tetangga, itu juga ibadah mahdhah. Itu ibadah Bu. Akan untuk bersilaturahim, karena silaturahim termasuk daripada ibadah. Termasuk ibadah yang paling ringan itu adalah menyingkirkan duri supaya tidak jalan. Nah sekarang di kota kan tidak ada duri ya Bu ya. Kalau ada batu, ada paku di tengah jalan kita singkirkan. Karena itu adalah sebagian daripada ibadah. Jangan sampai kita melihat, alah wis gak popong nek kesandung lak ketara tangno, gak boleh Bu ya. Nggak boleh ya, jadi kita harus singkir. Oh alah watu iki tak singkir ning nang nek kena wong kesandungku kok tiba sakno. Nah itu ibadah Bu, dicatat oleh Allah sebuah ibadah. Nah kalau orang itu ibadahnya sudah baik, maka insya Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari maka kita ini bisa berakhlakul karimah. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Memang Allah itu di dalam surat Asy-Syams ya kalau nggak salah. Asy-Syams itu Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan dua dasar kemampuan manusia untuk condong kepada fujur, untuk condong kepada ketidakbaikan, ataukah condong kepada takwa. Maka ditegaskan pada ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi orang-orang yang condong kepada kebaikan, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, di sini artinya apa? Allah itu membekali manusia itu adalah akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Makanya kalau di sekolah itu ada akhlakul mahmudah dan akhlakul madmumah. Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu perilaku manusia yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau ibu ini
biasanya kalau sudah mendengarkan adzan apa saja, adzan waktu subuh, duhur, maghrib, isya, subuh, semuanya itu rasanya itu ingin segera mengambil, sudah menjadi kebiasaan itu secara otomatis mengambil air wudhu. Nah, ternyata ibu itu masih ada tamu. Iki harap menghormati tamu itu juga kewajiban kita mendatangi. Nah, maka disitulah kita kita harus wah iki apa enake. Nah, maka kita kan tidak sesekali tidak seterusnya ya Bu ya. Nah, maka mana yang lebih baik itu yang harus kita pilih. Oh, seandainya tamu itu kiranya diajak ke masjid mau dan seneng, ya kita ajak ke masjid. Tapi sekiranya tamu itu tidak mau, maka masih kita harus ditemoni karena menerima tamu atau menghormati tamu itu wajib juga. Nah, ini akhlak-akhlak yang semacam itu. Kecil ini Bu, akhlak kecil. Ketika kita minum, kalau kita sudah terbiasa kalau minum nyun sewu, kalau sudah terbiasa minum tangan kanan itu enteng Bu, gini, kemudian diminum begitu. Tapi nek gak biasa, itu ngene Bu, diwalik ngene. Meskipun ngambilnya kiri, tapi kalau sudah terbiasa mesti begini, mesti gentenan begitu. Begitu juga ketika makan ote-ote. Nah, iki lomboke nang kiwa. Ote-otene ndok tengen utawa ote-otene ndok kiwa. Nah, ini akhlak ini, Bu, ya. Akhlak yang mencerminkan kita. Makanya hati-hati. Nek mangan soto ana krupuke, biasane krupuke tangan kiwa nyendoi. Nah, ini hati-hati. Itu akhlak, kebiasaan yang muncul sekaligus tanpa difikirkan. Kita kan tidak pakai tabung minum itu terus gini tangan dia kan tidak kesuwen Bu nggih, mesti kan langsung nggih. Nah, ini adalah merupakan akhlak yang harus kita biasakan. Kita jangan sampai diingatkan oleh anak-anak TK. Masya Allah, anak-anak TK Aisyah itu sekarang pinter Bu, pinter dalil Bu anak TK Aisyah sekarang itu. Makanya Masya Allah, berbahagialah di sini ada guru TK nggih. Masya Allah, berbahagialah guru TK karena memang di TK itu adalah merupakan penanaman akhlak yang pertama kali setelah ibunya di rumah. Jadi guru TK itu pahalanya Masya Allah besar sekali. Insya Allah ya, karena apa? Itu adalah penanaman akhlak pertama kali. Makanya kalau ibu-ibu yang ngajar di TK Aisyah yang belum sertifikasi, belum apa, Bu, sing ikhlas ngajar. Masalahnya apa? Masalahnya kalau ibu ndak ikhlas itu percuma, soalnya bayarannya ndok TK Aisyah niku mek titik. Nggih ngoten nggih. Nggih Bu, nggih mboten gedhe nggih. Paling cukup gawe tuku lombok, gawe tuku bumbu. Nek gawe tuku wedak ketoke mboten cukup ngoten nggih. Nah, terus tapi anggaplah bahwa kalau ibu itu gajinya itu 5 juta, 5 juta tak Bu? Umpamanya 1 juta, maka anggaplah gajinya itu 5 juta, yang 4 juta nanti di akhirat. Bagi ibu-ibu yang sudah sertifikasi, maka alhamdulillah kita syukuri, itu adalah rezeki dari Allah. Yang belum tetap kita syukuri, dan insya Allah jerih payah guru-guru TK, guru-guru SD, insya Allah guru-guru Muhammadiyah itu insya Allah ikhlas mengajari anak-anaknya, dan insya Allah itulah yang nanti akan menjadi amal jariyah sebagai ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena kalau kita nanti itu sudah meninggal Bu, idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu. Jika anak Adam itu sudah meninggal, ing qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3, yaitu sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Nah, ibu ada pembangunan masjid sedekah, pembangunan sekolah sedekah. Ya, makanya ibu-ibu di sini banyak kok lahan kita untuk sedekah. Ada sekolah TK, ada pokoknya Muhammadiyah itu, pokoknya sedekah untuk Muhammadiyah itu nggak rugi Bu. Ada panti asuhan ya. Karena apa? Kata pemerintah itu gini, nek ngekei Muhammadiyah iku 100, engko bangunane iku iso 200. Gak anak yang dintet nggih Bu nggih.
enggak terus gini. Nek dikei 100 dientet sing dibangunno mek 50 mboten atau dibangunno mek 80 mboten. Mboten dientet suwe-suwe ambruk kaya sampun kersane niku nggih. Nggih, sampun kersane niku nggih. Nggih. Bahaya niku nggih. Jadi insyaallah Muhammadiyah amanah nggih. Nah, itulah penanaman akhlak termasuk ketika ibu-ibu punya cucu. Bagaimana cara memakaikan pakaian kepada cucu-cucu kita. Ya, ini kan sudah punya cucu semua nggih Bu nggih. Ada yang belum, oh nggih, ada yang buyut nggih. Ya, dibiasakan Bu. Nah, kalau memakai yang kanan dulu. Kemudian kalau dilipas, ayo yang kiri gitu kan. Kadang saya itu ditirukan Bu sama cucu saya. Kiri gitu. Kalau pas ngelepas ini loh Bu, popoknya itu loh, apa pempesnya itu loh, kan saya sobek gitu. Kiri gitu ya. Ini karena apa? Karena sudah dibiasakan dan itu insya Allah nanti sampai besar dan itu adalah menjadi apa ya, itulah istilahnya kebiasaan dan menjadi sedekahnya ibunya dalam mendidik putra putrinya. Sedekahun jariyah, kemudian al ilmu yuntafa'u bihi. Insya Allah ibu-ibu Aisyah ini ilmunya banyak sekali ya. Tidak harus mubalek yang memberikan ilmu. Ibu itu bisa, saya yakin semuanya bisa ya. Jadi kalau di Aisyah itu Bu, kalau hari Kamis monggo jangan pernah lewatkan ada acara ngasah ngaji Aisyah. Ibu-ibu nanti Karangpilang belum ya? Monggo kapan Karangpilang? Bulan depan Bu ya, siap ya. Nah, nanti saya share di grup PC Amanah yang siap. Jadi insya Allah Desember nanti mau syuting lagi ya. Jadi ada 25 orang yang bisa hadir di SMK Muhammadiyah 1 Kapasan untuk syuting pengajian Aisyah, ngasah Aisyah. Nanti ibu-ibu akan tampil di TV-mu ya. Loh Bu, TV saya itu enggak ada TV-munya, pakai channel TV-mu di HP bisa. Jadi ibu kemana-mana bisa melihat ngasah. Monggo, ngasah bisa dilihat oleh ibu-ibu Aisyah. Karena apa Bu? Karena kadang-kadang itu kalau tidak ada yang nonton itu kan juga di dunia maya itu, oh Muhammadiyah kok kecil begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kemudian HP-nya diputar channel TV-mu, katakan enggak sampai selesai, enggak apa-apa Bu, nanti ditutup nomene, kan YouTube ya kayak Pak Heru gini nih ya. Jadi nanti kalau wah aku selaan atau mungkin pas ibu masak bisa diputar kembali karena ada YouTube-nya. Nanti kalau ibu semua dari Aisyah daerah sampai ke ranting itu semua melihat acara ngasah, maka itu akan menjadi amal jariyah juga. Karena ibu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan. Jadi doa ngasah itu ngaji Aisyah ya. Ngasah ngaji Aisyah begitu ya. Jadi itu khusus warga Aisyah. Tetapi saya share Bu ke pengajian saya itu biar orang-orang yang tidak Aisyah pun juga bisa mengenal Aisyah. Bahwa Aisyah itu berkemajuan. Aisyah itu pikirannya maju ya. Bahkan kemarin itu diadakan pelatihan digitalisasi itu artinya apa? Supaya ibu-ibu nek moto iku gak jepret-jepret, ternyata teknik memfoto yang bagus itu ternyata ada ilmunya. Jadi ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ngaji saja, tidak hanya masalah agama saja, tetapi masalah ya tadi itu kan termasuk ibadah mahdhah ya secara umum. Kalau kita moto, kenapa? Kalau kita motonya bagus, maka orang melihat kan seneng. Nah, di situ maka menyenangkan orang itu juga adalah ibadah. Nah, itulah makanya ibu-ibu sekalian, kita semuanya ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk selalu berbuat baik. Maka antara ibadah, kalau ibadah kita itu baik, maka insya Allah perilaku kita akan baik.
Loh Bu, kadang-kadang itu ada Bu, orang itu sholat katanya, sholat tapi perilakunya kok enggak baik, berarti ibadahnya masih harus diluruskan, sholatnya harus dibetulkan. Sehingga apa? Orang yang sholatnya itu bagus, terutama orang yang rajin sholat tahajud, biasanya ucapannya itu berat. Ucapannya berat itu artinya apa? Tidak gampang ngomong sing elek-elek. Itu kalau orang itu sudah terjaga sholatnya, kalau ibadahnya itu terjaga, maka kita nggak gampang Bu, nggak ada ya Bu ya, kita nggak pernah ya dengar ibu-ibu Aisyah kemudian ngomong sing nggak enak gitu ya, istilahnya itu kayak orang itu kan miso dan sebagainya, itu kan nggak ada ya Ibu Aisyah, insya Allah nggak ada. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu Aisyah yang rajin ngaji, baik itu lewat medsos, lewat dunia maya atau dunia nyata, tapi kita semuanya itu tetap mengkaji ayat-ayat Allah, maka insya Allah antara ibadah kita dengan akhlak kita itu nanti akan terjaga. Jadi mari kita menjaga akhlakul karimah, baik bicara kita, perilaku kita, ya, termasuk pakaian kita, ya. Saya yakin ibu-ibu Aisyah insya Allah tidak sama dengan ibu-ibu yang lain. Karena apa? Karena kita itu sudah punya patron. Ngerti patron gitu Bu? Meskipun nggak kudunge gede, pokoknya yang penting itu nggak koyok iwak pepes ngoten nggih. Nggak koyok iwak pepes ngoten, tapi ya standar lah bahwa Islam itu harus pakaiannya harus menutup aurat, dan termasuk suara itu juga aurat. Bu, nanti orang perempuan ceramah itu bagaimana? Nah, ini makanya kita itu boleh dalam keadaan bertablik itu boleh. Yang enggak boleh itu kemudian gak ono gawe niku bengok ngoten niku lho Bu. Ya, gak ono gawe nek guyu ngakak. Ya toh, aturan-aturan itu ada di dalam surat Luqman, ya, di dalam surat Luqman itu wala tusair khaddaka wala tamsi fil ardi maroha. Ya. Jadi kita tidak boleh menepuk dada. Kita tidak boleh angkuh, ya. Kemudian tidak boleh bersuara keras, inna angkarol aswati lasautul hamir. Sesungguhnya suara yang dibenci oleh Allah itu adalah suara keledai. Ya, jadi suara keledai. Padahal suara keledai itu ya ngikik tok nggih Bu nggih. Lah padahal ibu-ibu itu nek guyu ku sampai ya ngapunten ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan akhlak itu di dalam Al-Qur'an. Jadi semua akhlak Rasulullah itu di dalam Al-Qur'an. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah oleh sahabat, Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Akhlaknya Rasulullah itu di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin berakhlak seperti Rasulullah, maka kita harus membaca Al-Qur'an dan mengkaji ayat-ayat Allah. Tapi sebenarnya kita dengan Rasulullah itu bedanya sedikit, nggak banyak. Sedikit napa banyak Bu? Kita sama Rasulullah itu sedikit Bu, sedikit. Coba kalau betul apa salah. Jadi gini, Rasulullah itu sedikit makannya, tidak makan kalau tidak lapar. Kalau sudah makan tidak sampai kenyang sudah berhenti. Tapi kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Nah, bedanya sedikit nggih. Nah, Rasulullah itu sedikit tidurnya. Jadi semalam itu tahajudnya mulai jam 1. Kemudian yang dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran. Kita yang dibaca goleki surat sing pendek-pendek. Nah, saiki nek jam 3 gek tangi niku lho Bu. Mboten nutut Bu 11 rakaat, mboten nutut. Nah, soalnya sobone sakniki dereng jam 4 nggih. Nah, Rasulullah niku Bu tidurnya sedikit. Lah kita ndak sedikit-sedikit tidur. Alah kana penggawean wis tak laye-laye turu. Lah nggih ta leres ta bedane cuma sedikit nggih. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh akhlak Rasulullah ya. Minimal yaitu tadi loh Bu,
yang sedikit tadi itu loh, itu kita contoh bagaimana kita makan. Jangan karena wih mumpung panganane enak iki rek. Nah, kadang-kadang gitu terus akhirnya gak ro ukurane. Mari ngono terus gak iso ngadeg. Ya, gitu. Nah, ini. Makanya saya itu ini Bu, ada orang itu yang gini, enggak sebut namanya, ada wis diundang prasmanan Bu. Ngono iku, wah iki jupuk iku wabe di DM, mari ngono gak dimakan Bu. Nah itu kan mubadir ya. Kata Allah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tapi insya Allah ibu-ibu Aisyah sudah terdidik, sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sederhana, apalagi hal-hal yang besar, maka insya Allah kita bisa melakukannya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita sampai jam berapa Bu? Ya sebentar lagi asar ya. Ya, jadi mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan buat ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga perilaku kita agar kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah ya. Termasuk orang yang mencari ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Bu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beda loh antara ibu-ibu yang suka pengajian dengan ibu-ibu yang di rumah saja. Beda orang-orang yang dalam memilah sampah saja beda loh Bu. Orang yang ngaji dan tidak ngaji itu. Ya, ada orang PKK gak tahu metu, pengajian gak tahu metu. Akhirnya pondok sampahnya itu sudah kelihatan Bu. Ono botol, ono sampah dapur, ono buah, ono dadi situk, didadekno situk. Tapi kalau kita ini orang yang rajin bersilaturahim, rajin ngaji, ikut PKK, dipilah napa mboten? Dipilah, botol didewekno. Terus mari ngono iki, oh iki sampah kerdus didewekno. Menghasilkan napa mboten? Duit. Tapi nek gak ngerti, nah itulah rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Dengan bersilaturahim kita tahu, oh tibake tanggoku iku lho. Botol iku numpuk, tibake didol oleh dhuwit. Oh ya wis meneh aku. Terus mari ngono, lho tibake kerdus iku mari pengajian. Kerdusnya dilempiti, ditumpuk, Masya Allah. Nah ini loh Bu ya, kelebihan daripada orang yang berjalan mencari ilmu dengan orang yang hanya duduk-duduk di rumah. Allah memberikan beberapa derajat dan itulah Allah akan mendatangkan rizki. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya juga ingin agak lama tapi rupanya ini saya mulai pagi. Mulai pagi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hari ini itu syukurannya Bu Nana ya Bu ya. Kita bersama-sama monggo kita doakan mudah-mudahan Bu Nana sekarang mulai kemarin dilantik menjadi kepala SMA Muhammadiyah 9 Wiyung. Iya. Oh, syukuran rumah, Masya Allah, bersyukur kepada Allah ya, habis menempati rumah yang baru, kemudian diberikan amanah oleh Allah, yaitu menjadi kepala SMA Muhammadiyah 9. Mudah-mudahan nanti Bu Nana bisa menjalankan amanah ini, dan mohon doanya mudah-mudahan SMA-nya nanti bisa menjadi SMA yang banyak muridnya, yang unggul, bisa balapan dengan SD, SMP, SMA, bisa balapan dengan Kemlaten, ya Bu ya. Jadi kita ini memang saudara kandung nggih. Kemlaten kali Wiyung niku saudara kandung, karena lahirnya dulu di sana kemudian pindah karena pemekaran wilayah. Dan Wiyung itu termasuk adik Karangpilang. Jadi monggo kita saling membimbing antara saudara kandung. Mudah-mudahan kita menjadi saudara dunia
akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa masuk surga bersama-sama. Jangan sampai kita masuk surga sendirian. Soalnya ndak enak Bu, di surga masih nikmati koyo apa, kalau sendirian tidak enak. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama di sana menikmati surganya Allah. Makanya mari kita rajin-rajin untuk beribadah dan kita menjaga akhlak kita. Demikian Ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.